rasane malah deker. Lakok konco teko malah disoko eksimer. Doa video yo tulung-tulung, aku malah bingung koyo lagi kepentung. Metu-metu ngalor ditulis. Kesian kesian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sunan Kalijaga akan memperkenalkan nama kelompok kami. Saya sendiri Salma Golera Bani. Saya Hera. Saya Dian. Saya Nila. Saya Yudika. Saya Dea. Saya Rinja, saya Obay, saya Delia, saya Yawa, saya Pian. Sekian dari kami dan saksikan videonya. A few moments later. Sunan Kalijaga merupakan ayahanda dari Sunan Muria. Sunan Kalijaga terkenal dengan dakwahnya yang memadukan unsur Islam dengan kebudayaan masyarakat Jawa. Di suatu desa di utara Jawa, masyarakatnya mengalami suatu masalah besar, yaitu kemarau yang sangat panjang yang melanda desa mereka. Mereka pun semakin sengsara dikarenakan harus membayar pajak oleh pemerintah Majapahit. Pusing rasanya, kapan kemarau ini akan berhenti? Aduh, kenapa hidupku jadi seperti ini ya? Ya benar, belum lagi tambah membayar pajak pemerintah Majapahit. Tuhan, bantulah kami agar tidak berat menanggung segalanya. Raden Said Kecil adalah seorang putra bangsawan Kadipati Tuban. Meskipun begitu, ia hanya menyukai kehidupan yang bebas, tidak terikat oleh adat istiadat kebangsawanan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat jelata, dan dari situ, ia menjadi paham tentang arti kehidupan masyarakat Tuban. Jika malam tiba, ia Raden Said Kecil suka berdiam diri di kamarnya dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah itu ia akan membaca Al-Quran sampai larut malam hingga para penjaga kadipaten tertidur lelap. Setelah itu pada malam harinya, Raden Said diam-diam mencuri hasil bumi yang diambil dari rakyat untuk disetorkan pada pemerintahan Majapahit, yang kemudian hasil bumi tersebut dibagikan kepada rakyat. Sekali harta ini, aku akan mengambil sedikit untuk membagikan kepada masyarakat jelata. Tentunya saja, para rakyat sangat senang mendapatkan hasil bumi. Namun, mereka tidak mengetahui siapa yang memberikan hasil bumi itu kepada mereka, karena Raden Said melakukannya secara diam-diam. Setiap malam Raden Said melakukan aksi mencurinya, dan naasnya suatu malam ia tertangkap basah ketahuan, tengah mencuri oleh kepala kadipaten. Ayahnya Adipati Tumenggung Wilatikna marah besar,
dan menghukumnya. Ia dikurung dalam sebuah kamar selama 1 bulan. Kamu telah ayah besarkan selama ini. Mengapa kamu melakukan hal itu? Ayah sungguh kecewa padamu. Saat sebelum berakhir masa kurungannya, Raden Said kabur dan meninggalkan istana kadipaten. Lalu ia masih mencuri harta milik orang kaya yang kikir untuk dibagikan kepada rakyat jelata. Suatu hari di pelosok hutan tempat Raden Said singgah, yaitu Alas Jatiwangi, Raden Said dikejutkan oleh seorang kakek tua dengan jubah putih. Lelaki tua tersebut membawa tongkat yang gagangnya berkilau warna emas. Raden Said lantas merebut tongkat itu hingga membuat si kakek tua tersungkur. Raden Said mengamati tongkat yang ia kira terbuat dari emas, namun tongkat itu hanyalah terbuat dari kuningan. Kukira ini adalah tongkat emas. Rupa-rupanya hanya terbuat dari logam biasa. Ini tongkatmu aku kembalikan. Maaf. Bukannya senang, si kakek malah terlihat kesakitan dan menangis. Ada apa denganmu? Mengapa kau terlihat menangis? Bukan tempat ini, rumput ini. Aku telah berdosa, telah mencabutnya. Karena ulah kamu mengambil tongkat dariku. Sungguh baik niat hati Raden Said, namun cara yang digunakannya salah. Raden Said tercengang atas jawaban yang diberikan dari si kakek tua itu. Perasaan malu mulai dirasakan Raden Said. Raden Said tercengang kembali, dan seperti diingatkan bahwa perbuatannya selama ini kurang tepat. Kakek tua menunjuk ke arah belakang pohon yang ada di dekatnya. Raden Said terpana melihat banyaknya emas dan harta yang ada. Kakek tua itu lantas meninggalkan Raden Said yang masih terpana melihat banyaknya harta itu. Setelah sadar dari lamunannya, Raden Said lantas mengejar si kakek tua itu. Tunggu. Sudahkah Tuan menjadi cantik sebagai mereka? Kakek tua itu kemudian menancapkan tongkatnya di pinggir sungai. Raden Said diperintah untuk menunggu tongkat itu dan tidak boleh beranjak sebelum kakek tua itu kembali menemuinya kembali. Setelah kakek tua itu hilang dari pandangan Raden Said, ia
teringat suatu kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yang menceritakan para pemuda yang meminta Tuhan supaya ditidurkan di gua Kahfi untuk berdoa. Doa Raden Said terkabul, ia tertidur selama 3 tahun. Lamanya, 3 tahun kemudian kakek tua itu datang kembali dan menghampiri Raden Said yang masih tertidur dalam doanya. Ia kemudian membangunkan Raden Said, membersihkan dirinya, dan juga memberikan pakaian baru yang bersih. Keesokannya, Raden Said diberi pelajaran tentang agama oleh kakek tua itu, sesuai dengan tingkatannya, yaitu tingkat para waliullah. Si kakek itu rupanya adalah Sunan Bonang, salah satu wali dari Wali Songo yang menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Di kemudian hari Raden Said dikenal masyarakat dengan panggilan Sunan Kalijaga karena ia pernah bertapa selama bertahun-tahun di pinggir sungai untuk menuntut ilmu bersama Sunan Bonang. Ia kemudian diperintahkan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok Jawa, yang kala itu masyarakatnya masih memeluk aliran kepercayaan dan agama lama. Sunan Kalijaga dikenal dengan masyarakat dengan metode dakwahnya yang sangat unik dan ramah pada masyarakat. And I used to think that I wasn't wild enough, but I won't waste my time trying to feel. Mukanya. Mas Bataan gede banget dah. Udah
Jangan ngomong. Jika emang. Ayo. Satu, dua, tiga.